Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi vektor. Vektor ini merupakan salah satu materi yang dibahas di matematika dan juga di fisika. Mungkin sebelum kalian membahas vektor di matematika, kalian telah terlebih dahulu membahas vektor di fisika. Oleh karena itu, kalian bisa menggunakan memori terkait dengan vektor di pembelajaran fisika untuk digunakan di matematika ini. Pembahasan vektor ini akan terkait dengan panjang vektor dan juga penjumlahan vektor yang berada di dimensi 2 dan di dimensi 3. Vektor merupakan suatu besaran yang memiliki panjang dan memiliki arah. Secara geometris, vektor dinotasikan seperti ini. Titik A sebagai titik pangkal dan titik B sebagai titik ujung. Vektor ini mengarah ke titik B, dapat dinotasikan seperti ini. Dibaca vektor AB, artinya dari titik A menuju titik B. Namun ada juga yang membuat notasi vektor menggunakan huruf kecil dengan menambahkan notasi vektor di atasnya. Seperti ini. Atau ada juga yang menulis vektor dengan huruf kecil yang di bold. Pada pembahasan selanjutnya, notasi vektor yang akan digunakan yakni notasi vektor yang ini dan notasi vektor yang ini. Sedangkan untuk yang ini, dalam pembahasan di video ini tidak akan digunakan. Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami dalam vektor. Salah satunya ada vektor posisi. Vektor posisi menyatakan posisi suatu titik terhadap pangkal koordinat, seperti yang terlihat pada gambar. Titik O sebagai titik pangkal koordinat, kemudian titik P sebagai titik ujung, maka ini dapat ditulis sebagai vektor OP. Pada gambar ini, vektor OP sama dengan vektor A. Kemudian di sini ada titik O sebagai titik pangkal dan titik ujungnya adalah titik Q, maka ini dapat dikatakan sebagai vektor OQ. Dalam hal ini, vektor OQ sama dengan vektor B. Selanjutnya akan dibahas vektor di ruang dimensi 2. Ruang dimensi 2 ini merupakan suatu bidang datar yang memiliki sumbu X dan sumbu Y. Vektor di ruang dimensi 2 ini merupakan pasangan berurutan dua bilangan real X, Y. Seperti terlihat pada gambar. Vektor dalam ruang dimensi 2 dipengaruhi oleh sumbu X dan sumbu Y. Untuk menyatakan vektor dalam ruang dimensi 2, dibuat pasangan terurut seperti ini, X, Y. Pada komponen pertama, ini menyatakan arah pada sumbu X, dan komponen kedua menyatakan arah pada sumbu Y. Penulisan vektor dalam ruang dimensi 2 dapat dibuat seperti ini. Contohnya, untuk vektor A, komponen sumbu X-nya adalah X1 dan komponen sumbu Y-nya Y1. Maka vektor A dapat ditulis dalam bentuk baris seperti ini
X1, Y1 atau dapat ditulis dalam bentuk kolom X1, Y1. Untuk vektor B, komponen sumbu X-nya ini adalah X2 dan komponen sumbu Y-nya Y2. Maka vektor B ini dapat ditulis X2, Y2 atau X2, Y2. Ini kalau ditulis dalam bentuk baris, yang ini kalau dalam bentuk kolom. Sedangkan untuk vektor C, nilai X pada vektor C itu merupakan selisih dari X2 dengan X1. Maka untuk komponen pada sumbu X-nya ini adalah X2 dikurang X1. Sedangkan untuk sumbu Y, komponennya yakni selisih antara Y2 dengan Y1. Sehingga dapat terlihat pada layar seperti ini. X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, atau dapat ditulis seperti ini. Contoh, diberikan beberapa vektor, ini ada yang berwarna biru, berwarna hijau, berwarna oranye, dan berwarna biru lagi, dengan arah dan panjang yang berbeda-beda. Untuk menentukan komponen dari vektor yang diberikan, dapat dilihat komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Vektor yang berwarna biru ini mengarah ke kanan bawah. Di sini dapat dibuat garis bantu tegak lurus, garis putus-putus, sehingga dapat dihitung banyak persegi satuan yang digunakan. Untuk yang sumbu X itu ada 1, 2 satuan ke kanan, dan untuk sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4 satuan, karena vektornya itu mengarah ke bawah, berarti 4 satuan ke bawah. Ini 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Sehingga komponen vektornya dapat ditulis 2, negatif 4. Negatif di sini menyatakan bahwa arahnya itu ke bawah. Kemudian untuk vektor yang hijau dapat dilihat di sini arahnya ke kiri atas. Dibuat garis bantu, dapat dihitung di sini 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Maka komponen vektornya min 2,4. Sehingga komponen vektornya negatif 2, 4. Negatif 2 itu menyatakan dia ke arah kiri, negatifnya, dan karena dia ke atas maka 4-nya positif. Kemudian untuk yang oranye ini 4 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah, maka komponen vektornya negatif 4, negatif 6. Untuk yang berwarna biru dibuat garis bantu tegak lurus, lima satuan ke kanan yang ini dan 8 satuan ke atas, sehingga komponen vektornya 5, 8. Perhatikan vektor yang diberikan. Ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Tentukan koordinat tiap vektor berikut. Panjang vektor dalam ruang dimensi 2
Perhatikan gambar. Terdapat beberapa vektor dalam ruang dimensi 2. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Untuk menentukan panjang masing-masing vektor tersebut, dapat digunakan rumus seperti yang terlihat pada layar berikut. Untuk menentukan panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor C, dapat digunakan rumus berikut. Ini adalah notasi untuk panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor C. Panjang vektor A dengan komponen X1 dan Y1 ini dapat dicari dengan rumus akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Panjang vektor B ini sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Sedangkan panjang vektor C sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan, yang ini, ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan, yang ini. Contoh, diberikan suatu vektor yang berwarna biru, diminta untuk menentukan panjang dari vektor yang berwarna biru ini. Dalam contoh ini, hanya diberikan suatu bentuk geometris dari vektor, sedangkan komponennya belum diketahui. Oleh karena itu, pertama tentukan dulu komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada 1, 2, 3 satuan ke kiri dan 1, 2 satuan ke atas, sehingga komponen vektor, misalkan ini adalah vektor A, sehingga komponen dari vektor yang biru ini, misalkan dia vektor A sama dengan min 32. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya, ditentukan panjang dari vektor A. Panjang vektor A sama dengan akar dari min 3 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 13. Jadi panjang vektor A ini sama dengan akar 13. Contoh berikutnya, panjang dari vektor B yang komponennya itu adalah 9. Contoh berikutnya, panjang vektor B adalah, pertama lihat dulu komponen dari vektor B, yakni 9 vektor I ditambah vektor J. Bentuk ini dapat ditulis seperti ini. 9 itu mewakili yang di sumbu X, dan yang J ini koefisiennya 1, ini mewakili yang sumbu Y, berarti komponennya 9,1. Dengan menggunakan rumus panjang vektor yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat seperti ini, 9 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka panjang vektor B ini sama dengan akar 82. Selanjutnya akan dibahas tentang kesamaan vektor. Dua atau lebih vektor dikatakan sama jika memiliki panjang dan arah yang sama.
secara aljabar, vektor dalam dimensi 2 dapat dilihat pada layar. Vektor A komponennya adalah X1, Y1 dan vektor B komponennya X1, Y1. Karena tiap komponen pada vektor A dan vektor B ini sama, maka dapat dikatakan bahwa vektor A sama dengan vektor B. Ini secara aljabar dapat dilihat seperti ini. Dan kalaupun digambarkan geometrisnya, arahnya akan sama. Contohnya seperti ini, vektor A 2,5, vektor B 2,5. Ini berarti bahwa vektor A sama dengan vektor B. Sedangkan untuk vektor di ruang dimensi 3, seperti ini, misalkan ada vektor U dengan komponennya X1, Y1, dan Z1, dan vektor V komponennya X1, Y1, dan Z1, vektor U ini dikatakan sama dengan vektor V karena setiap komponennya sama. Contoh, vektor U komponennya 1, 3, 4 dan vektor V komponennya 1, 3, 4. Ini berarti vektor U sama dengan vektor V. Secara geometris, vektor dapat disajikan dalam bentuk seperti ini. Terdapat 4 buah vektor di sini. Jika dilihat, keempat vektor ini memiliki panjang yang sama. Namun, apakah arah dari tiap vektor ini sama? Kita misalkan ini vektor pertama, vektor kedua, vektor ketiga, dan vektor keempat. Vektor pertama ini mengarah ke kiri atas. Vektor kedua mengarah ke kiri atas. Vektor ketiga mengarah ke kanan bawah. Vektor keempat mengarah ke kanan atas. Jika dilihat di sini, panjang vektornya sama, namun ada vektor yang arahnya berbeda. Sehingga secara geometris kita dapat melihat bahwa vektor yang memiliki kesamaan adalah vektor pertama dan vektor kedua. Jadi vektor pertama sama dengan vektor kedua karena panjangnya sama dan arahnya juga sama. Jika dihitung panjang vektornya, vektor A dan vektor B ini dengan rumus yang telah diberikan sebelumnya, maka panjang vektornya sama. Selanjutnya akan dibahas vektor di ruang dimensi 3. Vektor di ruang dimensi 3 merupakan sebuah urutan bilangan real berbentuk X, Y, Z. Perhatikan pada gambar. Untuk vektor di ruang dimensi 3, secara geometris dapat digambarkan seperti ini. Ini sumbu X, atau kalau dalam fisika kalian menggunakan ini sebagai arah untuk vektor I. Kemudian ini yang sumbu Y, arah untuk vektor J. Dan yang ini yang sumbu Z, arah untuk vektor K. Perhatikan vektor yang berwarna hijau. Ini vektor OP. Dalam hal ini sama dengan vektor A. Komponennya adalah X, Y, Z. Untuk menentukan titik ini X, Y, Z dapat dilakukan dengan membuat suatu gambar 3 dimensi seperti ini. Sehingga dengan garis bantu seperti terlihat pada gambar dapat ditentukan titik X, Y, dan Z-nya. Untuk vektor di ruang dimensi 3, penulisannya dapat dibuat seperti ini.
dalam bentuk baris atau dalam bentuk kolom seperti ini, atau dalam bentuk vektor IJK. Dapat ditulis seperti ini. Contoh, tentukan koordinat vektor OD berikut. Perhatikan gambar. OD ini adalah vektor yang berwarna merah. Yang ini. Untuk menentukan koordinat dari vektor OD, perhatikan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dari titik D di sini, buat garis tegak lurus ke sini, kemudian ke sebelah sini. Di sini terlihat bahwa untuk sumbu X itu ada 2 satuan, 1, 2. Kemudian untuk sumbu Y, buat garis tegak lurus ke bawah, kemudian buat garis tegak lurus lagi ke sebelah sini. Sehingga diperoleh untuk yang di sumbu Y itu 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3. Sedangkan untuk yang sumbu Z itu dapat dibuat garis lurus kemudian berbelok ke sini, boleh, atau bisa dibuat suatu diagonal dari titik D ini ke sini. Sehingga untuk sumbu Z itu 3 satuan ke atas. Maka koordinat dari vektor OD itu adalah 2, 3, 3. 2 untuk sumbu X, 3 untuk sumbu Y, dan 3 untuk sumbu Z. Dapat pula ditulis seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, tentukan vektor P. Panjang vektor di ruang dimensi 3. Perhatikan gambar. Terdapat vektor A pada ruang dimensi 3, di mana vektor A ini sama dengan vektor OP, komponennya X, Y, Z. Untuk menentukan panjang dari vektor A atau panjang dari vektor OP ini, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Panjang vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh, tentukan panjang vektor OD berikut. Ini gambar vektor OD yang tadi telah dibahas pada contoh sebelumnya. Koordinatnya telah ditemukan tadi, koordinatnya adalah 2,3,3. Nah, untuk menentukan panjang vektor OD, dapat digunakan rumus yang telah dibahas, yaitu panjang vektor OD sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Sehingga hasilnya panjang vektor OD adalah akar dari 22. Perhatikan gambar berikut. Tentukan koordinat dari vektor OA dan panjang dari vektor tersebut. Selanjutnya akan dibahas penjumlahan vektor. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasil penjumlahannya disebut resultan. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan secara aljabar dan dapat dijumlahkan secara geometris. Secara aljabar dapat dilihat pada layar. Jika vektor A sama dengan A1A2 dan vektor B sama dengan B1B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Secara aljabar, penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen yang seletak. A1
dengan B1, A2 dengan B2. Contoh, jika vektor A sama dengan 2 vektor I ditambah 3 vektor J, dan vektor B sama dengan 5 vektor I ditambah 8 vektor J, maka vektor A ditambah vektor B ini sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini, dapat diubah 2 vektor I ditambah 3 vektor J dalam bentuk seperti ini. 2 ini untuk arah vektor I, kemudian 5 untuk arah vektor I. Karena ini seletak, maka ini ditambahkan, kemudian yang 3 vektor J ditambahkan dengan 8 vektor J. Maka hasilnya 7 vektor I ditambah 11 vektor J. Penjumlahan vektor secara geometris dapat dilakukan dengan beberapa metode. Penjumlahan vektor yang pertama dengan metode segitiga, seperti terlihat pada gambar. Penjumlahan vektor dengan metode segitiga dilakukan dengan merangkai setiap vektor sedemikian sehingga titik ujung dari suatu vektor berhimpit dengan titik pangkal dari vektor lain. Ini titik ujungnya, kemudian ini titik pangkal untuk vektor yang berikutnya. Resultan vektor diperoleh dengan menarik vektor baru yang pangkalnya berada di pangkal rangkaian dan ujungnya berada di ujung rangkaian. Jadi ini resultan vektor, yakni vektor A ditambah vektor B. Contoh diberikan 2 buah vektor, yaitu vektor P 2, 3 dan vektor U 5, 0. Dengan metode segitiga dapat dilakukan penjumlahan vektor. Kedua vektor ini dirangkai sedemikian sehingga ujung dari vektor U berhimpit dengan pangkal dari vektor P. Kemudian dapat dibuat vektor baru yang titik pangkalnya berada di pangkal rangkaian dan titik ujungnya berada di ujung rangkaian. Ini adalah resultan vektor, yakni vektor U ditambah vektor V. Secara aljabar dapat dibuat seperti ini, vektor U ditambah vektor V sama dengan 7, 3. Penjumlahan vektor juga dapat dilakukan dengan metode jajar genjang, seperti yang terlihat pada gambar. Penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang dilakukan dengan merangkai setiap vektor sedemikian sehingga titik pangkal dari tiap vektor saling berhimpit di satu titik. Kemudian, masing-masing vektor dibuat proyeksi, dan hasil proyeksi tersebut ditempatkan sedemikian sehingga membentuk suatu jajar genjang. Resultan vektor dengan metode jajar genjang ini adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya berhimpit di kedua vektor lain dan titik ujungnya itu berhimpit di titik ujung proyeksi vektor lain. Jadi ini adalah resultan vektornya, atau vektor A ditambah vektor B dalam gambar ini. Contoh,
diberikan vektor V dengan komponen 23 dan vektor U dengan komponen 50. Kedua vektor ini akan dijumlahkan dengan menggunakan metode jajar genjang. Terlihat pada gambar, ini vektor U dan ini vektor V. Titik pangkal kedua vektor berhimpit di satu titik, kemudian vektor U dibuat proyeksinya dan vektor V dibuat proyeksinya. Kemudian terbentuklah suatu jajar genjang. Dari titik pangkal ini dibuat suatu vektor baru yang titik ujungnya berada di titik temu kedua proyeksi, dan ini adalah resultan dari vektor U ditambah vektor V. Secara aljabar dapat dibuat seperti ini, vektor U ditambah vektor V, 50 ditambah 23, berarti ini 5 tambah 2, 7, 0 tambah 3, 3. Metode berikutnya yang dapat digunakan dalam penjumlahan vektor adalah metode poligon. Metode poligon ini mirip dengan metode segitiga, namun perbedaannya pada metode poligon ini, vektor yang diberikan lebih dari 2. Penjumlahan vektor dengan metode poligon dilakukan dengan merangkai setiap vektor sedemikian sehingga ujung suatu vektor bertemu dengan pangkal dari vektor lainnya. Resultan vektor pada metode poligon diperoleh dengan menarik vektor baru yang pangkalnya berada di pangkal rangkaian dan ujungnya berada di ujung rangkaian, seperti yang terlihat pada gambar. Terdapat 3 buah vektor, vektor U, vektor V, dan vektor W. Ketiga vektor ini akan dijumlahkan dengan menggunakan metode poligon. Ini vektor U, kemudian titik ujung dari vektor U berhimpit dengan titik pangkal dari vektor V, dan berikutnya titik ujung dari vektor V berhimpit dengan titik pangkal dari vektor W. Resultan vektornya merupakan vektor baru yang titik pangkalnya berada di titik pangkal rangkaian dan titik ujungnya berada di titik ujung rangkaian. Ini adalah vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Secara aljabar dapat dijumlahkan komponen yang seletak sehingga diperoleh hasilnya itu 5, 4. Secara geometris dapat dilihat di sini dengan bantuan garis putus-putus yang tegak lurus. Resultan vektornya ini mengarah ke kanan atas, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4 kotak ke atas. Berarti ini 5,4. Contoh lain diberikan beberapa vektor, ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Keempat vektor ini dijumlahkan. Karena terdapat 4 buah vektor, maka digunakan metode poligon. Start dari vektor A, ini titik pangkalnya, kemudian ini titik ujungnya dengan metode poligon. Titik pangkal vektor B berhimpit dengan titik ujung vektor A, titik ujung vektor B berhimpit dengan titik pangkal vektor C, dan titik ujung vektor C berhimpit dengan titik pangkal vektor D. Ternyata setelah dibuat, dia kembali ke posisi semula. Oleh karena itu,
resultan vektornya itu adalah vektor 0.